Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-23. Di samping itu, untuk mengajukan lamaran kepada ayah Liu Luxian, yang selain menjadi ketua Bengkau, juga menjadi koksu, guru negara di Nanchao. Siapa lagi yang lebih tepat selain dengan perantaraan Gubernur Li? Ia memeluk Luxian dan mencium pipinya dengan mesra. Moi moi, tenangkanlah hatimu, kau ampunkan kokomu yang tolol ini. Aku cinta kepadamu, moi moi, dan demi Tuhan, aku akan meminangmu dari tangan ayahmu. Ia lalu sibuk melepaskan perahu daripada ikatan, mendayung ke tengah lalu memasang layar. Biarpun bukan ahli, Kam Siek tidak asing dengan pelayaran, maka biarpun hari telah berganti malam, ia berani melayarkan perahunya di bawah sinar bulan. Luxian membuka matanya dan tersenyum-senyum girang. Melihat Kam Siek sibuk mengemudikan perahu, ia lalu mengeluarkan bungkusannya, mengambil obat luka, dan mengobati pundaknya. Kemudian ia mengusap-ngusap pipinya, yang masih panas oleh ciuman Kam Siek, turun dari pembaringan perlahan-lahan, lalu keluar dari dalam bilik. Koko, Kanda, ia berseru memanggil lirih. Kam Siek terkejut dan menoleh. Melihat gadis itu berdiri bersandar pintu bilik, ia terkejut, girang dan juga khawatir. Kau sudah bangun, moi moi? Kau beristirahatlah, jangan keluar dulu, nanti kena angin. Itu ada bubur di meja, kau makanlah. Aku tidak lapar, Koko, dan aku sudah sembuh. Mana bisa ia merasa lapar kalau hatinya sebahagia itu? Pula, ketika ia berpura-pura pingsan dan mengigau, bukankah Kam Siek dengan amat telaten telah menyuapinya dengan bubur sampai kekenyangan? Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi. Koko, kau melayarkan perahu ini kemanakah? Girang sekali hati Kam Siek melihat kekasihnya benar-benar telah sembuh. Wajahnya berseri, pipinya merah, dan matanya bersinar-seinar. Pundakmu tidak nyeri lagi, moi moi? Dengan gaya manja Luxian menggeleng kepalanya, lalu berjalan menghampiri. Dengan satu tangan Kam Siek memegang tali layar, tangan kedua meraih lengan gadis itu, dan mereka berpegang tangan, saling pandang penuh kasih. Xian Moi, kau tahu bahwa aku dipanggil oleh Gubernur Li. Akan tetapi oleh pasukan yang berkhianat, dan bersekongkol dengan Raja Liang, aku diculik. Hal ini harus kulaporkan kepada Gubernur Li, maka aku sekarang hendak pergi ke Shanxi untuk berunding dengan beliau. Kuharap kau suka ikut denganku ke sana. Selain berunding urusan pengkhianatan itu, aku pun perlu minta bantuannya. Sampai di sini pemuda itu berhenti bicara, dan mukanya menjadi merah. Bantuan apa, Koko? Luxian bertanya, pura-pura tidak tahu, akan tetapi diam-diam girang sekali, karena agaknya akalnya mengigau itu berhasil baik. Moi moi, tangan Kam Siek menggenggam erat-erat tangan Luxian. Aku hendak mohon bantuannya untuk menjadi orang perantara, mengajukan pinangan atas dirimu dari tangan ayahmu, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan di Nanchao. Girang sekali hati Luxian. Koko, kemanapun juga kau pergi, aku suka ikut. Tidak ada kegembiraan yang lebih besar bagi muda-mudi daripada kegembiraan dua buah hati yang saling bertemu. Berhari-hari mereka menjalankan perahu sambil bersenda gurau, menceritakan keadaan masing-masing, menangkap ikan, dan masak-masak lalu makan bersama. Kam Siek makin mendalam cinta dan kagumnya terhadap Luxian, mengagumi kecantikan dan kelincahan gadis ini, termasuk wataknya yang kadang-kadang aneh. Di lain pihak, Luxian juga kagum akan kekasihnya,
yang sudah tiada orang tua lagi, tentang keturunan keluarga Kam, yang semenjak dahulu terkenal sebagai panglima-panglima perang jagoan. Ketika Lucian bercerita tentang pertemuannya dengan kakak seperguruan jenderal itu, yaitu Lai Qilan di dalam benteng, Kam Siek menyatakan kekhawatirannya. Suci seakan-akan telah menjadi saudara kandungku. Dia seorang pendiam dan bersungguh-sungguh banyak membantuku dalam perang. Akan tetapi, akhir-akhir ini ia sering kudapati menangis di kamarnya, dan sama sekali tidak mau menceritakan apa sebab-sebabnya. Aku khawatir sekali ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Malah sebelum aku pergi dari benteng, Suci seringkali berkunjung ke Kuan Im Bio di luar benteng, bahkan bermalam di sana. Agaknya ia menjadi kenalan baik dari para Niko, pendeta wanita di kuil itu. Mendengar ini, Lucian dapat menduga, dan ia hanya mengeluh di dalam hatinya, tidak mau menceritakan apa yang menjadi dugaannya. Ia menduga bahwa Qilan tentu menjadi korban asmara, tentu berduka, karena Qui Seng terjatuh ke dalam jurang, dan binasa. Gadis itu mencinta Qui Seng, dan menjadi patah hati. Ia tidak berani bercerita tentang Qui Seng kepada Kam Siek, karena cerita ini tentu akan membuka pula rahasia tentang perasaan Qui Seng kepadanya. Akibat ceritanya ini, tentu akan mendatangkan suasana tidak enak di antara mereka, apalagi di situ tersangkut pula diri Lai Qilan. Cinta memang aneh, biarpun dua orang muda yang amat jauh berbeda sifat dan wataknya, namun kalau sudah dipengaruhi cinta kasih, mereka seperti lupa akan semua perbedaan ini. Seorang yang mabok dicinta, hanya akan melihat yang baik-baik saja dari kekasihnya. Demikian pula dengan Liu Lucian dan Kam Siek. Kalau saja mereka tidak sedang mabok cinta, tentu mereka akan dapat melihat bahwa mereka mempunyai watak yang jauh berbeda. Kam Siek adalah seorang pemuda yang keras hati, jujur, berdisiplin, memegang aturan, gagah perkasa, dan seorang patriot. Sebaliknya, Lucian memiliki dasar watak yang aneh, kadang-kadang licik, dan menjalankan siasat-siasat yang curang bukanlah aneh baginya. Ia tidak peduli akan segala aturan, bebas merdeka dan liar. Tidak mau kalah oleh siapapun juga, tidak peduli akan orang lain menderita atau tidak peduli sama sekali tentang negara maupun bangsa. Baginya, siapa yang menentangnya akan ia hantam. Perbedaan itu secara mencolok akan tampak kalau kita dapat menjenguk isi hati dan pikiran mereka pada saat mereka duduk melamun. Kam Siek melamunkan kebahagiaannya kalau sudah menikah dengan Liu Lucian, melamun betapa dengan bantuan istrinya yang memiliki kecerdikan dan kepandaian luar biasa itu, ia akan dapat berjuang dan memilih junjungan yang benar-benar tepat pada zaman itu, seorang calon raja yang akan benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, Lucian di samping melamun tentang kesenangannya menjadi istri pemuda yang dicintanya, juga ia teringat akan kekalahan-kekalahannya yang diderita selama ini. Hatinya panas bukan main, kalau ia teringat betapa ia sama sekali tidak berdaya menghadapi orang-orang sakti seperti Qui Seng, Ban Pilocia, Bayisan, dan Kong Lo Senjin. Alangkah masih jauh ia ketinggalan dalam ilmu silat, pikirnya dengan hati tidak puas. Ia bercita-cita untuk memperdalam ilmu silatnya, mencari kitab-kitab pusaka, dan wasiat-wasiat ilmu silat, agar ia dapat menjadi seorang tokoh sakti yang akan menjagoi dunia persilatan, mengalahkan orang-orang itu. Pertama-tama ia akan minta kepada ayahnya untuk mewariskan ilmu-ilmu baru ciptaan ayahnya, kemudian ia akan menitahkan anak buah suaminya untuk menyelidiki dan mencari orang-orang berilmu. Untung bagi mereka, di dalam perjalanan, mereka tidak bertemu dengan Ban Pilocia maupun Kong Lo Senjin, dan setelah tiba di wilayah Shanxi, mereka merasa aman melakukan perjalanan cepat, dengan menunggang kuda memasuki ibu kota Shanxi, menghadap Gubernur Li Koyung. Gubernur Li adalah seorang yang cerdik sekali. Dia merupakan seorang di antara pimpinan pemberontakan yang menggulingkan kedudukan kaisar terakhir dinasti Tang. Akan tetapi, ia tidak semaju Gubernur Chubun di Honan, yang akhirnya berhasil menggulingkan kerajaan Tang dan mengangkat diri sendiri menjadi kaisar pertama kerajaan Liang. Terhadap Jenderal Kam Siek, Gubernur Li berlaku amat hati-hati. Ia maklum
bahwa jenderal muda ini amat setia terhadap negara dan bangsa, dan bahwa jatuhnya kerajaan Tang tidak mempengaruhi hati Kam Goaswe. Oleh karena itulah, maka dengan cerdik ia hendak mempergunakan tenaga dan pikiran jenderal muda itu secara halus. Ia menyambut kedatangan Kam Siek dengan ramah tamah dan penuh penghormatan, juga terhadap Liu Luxian yang diperkenalkan sebagai putri Beng Kaucu. Ia menyambut dengan ramah. Ketika secara singkat Kam Siek menceritakan bahwa perwira marga Pang yang diutus memanggilnya ke benteng itu telah bersekongkol dengan pasukan kerajaan Liang untuk menawannya, Gubernur Li menjadi marah sekali. Keparat itu berani melakukan kejahatan seperti itu? Gubernur Li menggebrak meja, memanggil seorang panglima, dan memerintahnya segera berangkat membawa pasukan, dan surat perintahnya untuk menangkap Pang Chiangkun, dan menjatuhi hukuman mati. Setelah itu, ia menjamu kedua orang tamu agung ini dengan arak, dan hidangan lezat. Berkali-kali ia memberi selamat atas pembebasan Kam Goanswe daripada bahaya. Kemudian, setelah mereka kenyang makan minum, dan mengusir para pelayan, Gubernur Li Ko Yung berkata, "Goaswe, saya ingin sekali bicara empat mata denganmu, untuk merundingkan urusan negara, yang dalam keadaan kacau balau seperti sekarang ini." Berkata demikian, ia melirik ke arah Liu Luxian. Gadis ini tentu saja maklum bahwa dia merupakan orang luar, apalagi dia adalah putri guru negara Nancao, maka tentu saja ia tidak berhak mendengar. Namun dasar ia berwatak nakal dan kokai. Aneh, ia pura-pura tidak tahu dan enak-enak duduk minum arak wangi. Kam Siek merasa tidak enak sekali. Mengusir Liu Luxian pergi, tentu saja tidak enak baginya. Mendiamkannya saja kekasihnya berada di situ, juga tidak enak terhadap Gubernur Li. Maka dengan memberanikan hati ia lalu berkata sambil bangkit berdiri dan menjura kepada gubernur itu, "Li Taijin, harap maafkan. Sebelum kita meningkat kepada percakapan urusan negara yang penting, baiklah, lebih dulu saya menyatakan terus terang bahwa Nona Liu ini bukanlah orang luar. Dia adalah calon istri saya, yaitu, kalau saja Taijin sudi melepas budi kebaikan kepada kami berdua, untuk menjadi orang perantara, dan mengajukan pinangan, kepada Beng Kaucu di Nancao." Setelah berkata demikian, dengan muka merah, ia duduk kembali. Liu Luxian tersenyum di dalam hati, akan tetapi, ia diam saja, pura-pura tunduk karena malu. Sejenak gubernur ini tercengang, kemudian, ia tertawa bergelak-gelak saking girangnya. Tidak ada kesempatan sebaik ini, cocok benar dengan cita-cita hatinya. Mengikat hubungan baik dengan Nancao, melepas budi kepada Jenderal Kam, mana ada kesempatan yang lebih bagus daripada ini, demi terlaksananya cita-citanya? Bagus sekali, Kyonghi, selamat. Memang sudah tiba waktunya. Kam Goaswe memilih teman hidup, dan Nona Liu yang cantik jelita, putri Beng Kaucu, benar-benar merupakan pasangan yang amat cocok dengan Kam Goaswe. Sekali lagi Kyonghi, dan tentu saja dengan segala senang hati, saya suka menjadi perantara. Gubernur Li mengangkat cawan memberi selamat, dan dua orang muda itu cepat menghaturkan terima kasih. Setelah itu, Gubernur Li Ko Yung berkata dengan suara bersungguh-sungguh, "Jiwi, kalian tentu maklum bahwa bekas Gubernur Chubun sekarang telah mengangkat diri sendiri menjadi Raja Dinasti Liang, adalah seorang pengkhianat, maka tidak mengherankan pula ia berusaha menculik Kam Goaswe. Memang dahulu kami bekerja sama dalam usaha menggulingkan Raja Tang, yang pada waktu itu merupakan Raja Lalim. Akan tetapi, sama sekali bukan menjadi rencana kami untuk mengangkat diri sendiri menjadi raja, melainkan hanya bermaksud menggulingkan Raja Lalim dan mencari pengganti yang tepat. Siapa kira Chubun berkhianat dan mendirikan dinasti baru yang sekarang ini? Maka tidak mengherankan apabila mereka yang tadinya membantu dalam perjuangan, kini memisahkan diri dan terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil. Sekarang, bagaimana dengan daerah kita yang meliputi Provinsi Shanxi? Tentu saja, kita tidak akan tunduk kepada kerajaan Liang atau kerajaan kecil yang manapun juga. Bagaimana pendapat Kam Goaswe? Kam Siek mengangguk-angguk, lalu berkata,
saya setuju dengan pendapat Taijin. Demi kesetiaan leluhur kita yang berjuang untuk negara dan rakyat, saya sendiri tidak akan mudah memilih junjungan, karena sekali kita salah pilih mengabdi kepada Raja Lalim, berarti kita pun membantu kelalimannya. Betul sekali ucapan Kam Goa Sue. Kita berjuang di bidang yang lain, saya di bidang sipil, Goa Sue di bidang militer, namun pendapat dan tujuan kita cocok. Kita boleh menanti dan memilih secara hati-hati. Sementara itu, sebelum muncul seorang pemimpin yang betul-betul cocok, kita tidak bisa membiarkan daerah Shanxi yang menjadi tanggung jawab kita ini dicaplok oleh raja kecil palsu yang manapun juga. Bukankah begitu, Kam Goa Sue? Betul sekali, Taijin. Saya akan menyerahkan jiwa raga untuk mempertahankan dan membela Shanxi. Bagus. Nah, ketahuilah, Goa Sue. Di antara para raja kecil yang secara lancang mengangkat diri sendiri, kini terjadi perebutan wilayah dan kekuasaan. Bukan hanya dari kerajaan Liang saja datangnya ancaman terhadap wilayah kita, melainkan dari Sichuan, dari timur kerajaan Wu Yue, belum lagi ancaman yang amat membahayakan dari bangsa Hitan. Untuk mempertahankan wilayah kita, perlu kita membentuk pemerintahan sementara dan kerjasama yang erat antara kita semua yang bertugas di Shanxi. Oleh karena itu, setelah nanti saya menjadi orang perantara, dan telah dilangsungkan pernikahan antara Jiwi berdua, saya minta agar Kam Goa Sue sudi memegang tugas panglima di sini, dan mengatur semua barisan yang perlu diperkuat, untuk menjaga wilayah kita dari ancaman di segala jurusan. Pandai sekali Gubernur Li mengatur rencana dengan halus, sehingga Kam Siek yang berwatak jujur itu percaya 100%. Sama sekali Gubernur Li Koyung tidak membayangkan niat untuk mencari kekuasaan sendiri, maka serta-merta Kam Siek menyatakan kesanggupannya untuk bekerja sama. Adapun Lucian yang lebih cerdik, dan sudah biasa menghadapi kelicikan dan siasat busuk orang, sedikit banyak menaruh curiga, akan tetapi ia tidak mau peduli akan cita-cita gubernur itu. Hasratnya hanya satu, yaitu menjadi istri Kam Siek yang dicintainya, dan kalau gubernur itu dapat menjadi perantara, sehingga hasrat hatinya terkabul, ia merasa cukup puas. Baginya sama saja apakah Gubernur Li itu seorang patriot tulen, ataukah seorang pengkhianat. Juga ia tidak peduli Kam Siek akan membantu siapa, asal jenderal muda yang perkasa ini menjadi suaminya. Ketika utusan Gubernur Li yang merupakan sepasukan berkuda, membawa seorang wakil, dan surat pribadi mengajukan pinangan, berikut pula berpeti-peti barang berharga, tiba di Nanchao menghadap kepada Bengkau Cupat Jiu Sinong Liu Gan. Ketua Bengkau ini membaca surat dan menarik napas panjang. Betapapun juga, ia kurang cocok dengan pilihan puterinya ini, dan ia akan lebih senang kalau puterinya mendapat jodoh seorang tokoh Kang Ou seperti Kui Seng. Puterinya terdidik sebagai seorang ahli silat, sebagai seorang yang biasa terbang bebas seperti burung di udara. Sekarang puterinya memilih Kam Siek, seorang jenderal yang terkenal sebagai ahli perang yang berdisiplin. Bagaimana dapat cocok watak mereka? Akan tetapi, karena surat itu dilampiri surat puterinya, dan ia mengenal baik watak puterinya yang mewarisi wataknya sendiri, yaitu tidak mau mundur sejengkal pun, untuk melaksanakan keinginan hatinya, pula mengingat bahwa Kam Siek adalah seorang pemuda perkasa, yang dijadikan rebutan oleh kaum wanita, keturunan panglima-panglima perkasa pula, terpaksa ia mengalah. Apalagi kalau ketua Bengkau ini sebagai seorang koksu, guru negara, mengingat akan suasana dan kedudukan Kam Goa Sue sebagai panglima di Shanxi, yang tentu saja merupakan kekuasaan yang amat baik untuk dijadikan sekutu, maka ia segera menulis surat balasan menerima pinangan itu, dan menetapkan hari pernikahan puterinya di Nanchao. Semenjak kerajaan besar Tang yang memerintah selama hampir 3 abad, 618 sampai 907, roboh oleh Gubernur Chu Bun, yang kemudian mengangkat diri sendiri, menjadi raja dari kerajaan Liang Muda, muncul raja-raja kecil di seluruh negara yang jumlahnya sukar dihitung. Di samping perebutan kekuasaan di antara raja-raja kecil ini, banyak pula keluarga Kaisar Tang yang berhasil menyelamatkan diri, dibantu oleh para bekas panglima dan bangsawan, berusaha untuk merebut kembali tahta kerajaan Tang yang sudah roboh itu. Seorang Pangeran Tang, secara diam-diam menghimpun kekuatan,
dan berhasil menarik tenaga-tenaga ahli. Di antaranya bahkan telah mendapat bantuan dari bekas Raja Muda Sin Jiu Kupaong, yang sekarang sudah menjadi seorang kakek lumpuh yang sakti, dan berjuluk Kong Lo Senjin, dapat pula menarik bantuan Gubernur Lee Koyung, yang dibantu oleh Jenderal Muda Kam Si-ek, dan masih banyak pula orang-orang gagah, yang menganggap bahwa memang Pangeran Tang itu tepat untuk mendirikan kembali Kerajaan Tang, setelah berhasil merampas tahta kerajaan dari pemerintah Liang Muda. Setelah mengalami perang hebat, yang merupakan perang saudara, maka berhasillah Pangeran Tang itu merobohkan kerajaan Liang Muda, menghajar habis bala tentaranya, dan merampas kota Raja Lokyang. Hal ini terjadi pada tahun 923, sehingga kerajaan Liang Muda itu hanya tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan pertama dari zaman 5 dinasti, berumur hanya 17 tahun saja, 907 sampai 923. Kini pemerintahan dikuasai lagi oleh keluarga kerajaan Tang, dimulai pada tahun 923 itu, dan diberi nama Kerajaan Tang Muda. Akan tetapi, ternyata tidaklah seperti Kerajaan Tang yang telah roboh. Kerajaan Tang Muda ini, karena masih terus-menerus timbul rebutan kekuasaan, di antara orang dalam juga ancaman serangan dari raja-raja kecil, yang masih terus mengepung Kerajaan Tang Muda. Gubernur Lee yang berjasa dalam perjuangan ini, ternyata tidak diberi kenaikan pangkat, tidak ditarik ke kota raja untuk dijadikan menteri, melainkan oleh Raja Tang Muda ditetapkan menjadi gubernur di Shanxi seperti biasa, dan hanya diberi pengampunan atas dosa-dosanya karena dahulu pernah ikut memberontak kepada raja terakhir dinasti Tang. Gubernur ini tidak berani membantah secara berterang, namun di dalam hatinya timbul dendam terhadap Kerajaan Tang Muda. Adapun Kam Si-ek yang tenaganya amat dihargai, dan terutama sekali masih amat dibutuhkan oleh kerajaan baru ini, Jenderal Kam Si-ek tetap tinggal di Shanxi. Waktu berjalan dengan amat cepatnya, dan sementara terjadi pergantian kekuasaan itu, pernikahan antara Kam Si-ek dan Liu Luxian sudah berjalan 7 tahun, dan mereka mempunyai seorang putra berusia 6 tahun. Anak ini bernama Kam Bu Song, seorang anak yang sinar matanya tajam, membayangkan kecerdasan, wajahnya toapan, lebar dan terang, dan mempunyai tulang dan otot yang kuat, menjadi bahan baik untuk menjadi ilmu silat. Akan tetapi, Kam Si-ek lebih suka menggembleng putranya itu dengan ilmu surat lebih dulu, maka sejak berusia 5 tahun, Kam Bu Song sudah pandai membaca ribuan huruf. Suami istri ini, pada tahun-tahun pertama, hidup penuh kebahagiaan, berenang dalam madu cinta kasih. Akan tetapi, seperti yang telah dikhawatirkan oleh Pat Jiu Sin Ong, perbedaan watak mereka mulai terasa setelah lewat beberapa tahun. Dalam soal pendidikan terhadap Bu Song saja, mereka sudah berbeda pendapat, dan hal ini sudah menjadi bahan percekcokan. Liu Luxian menghendaki puteranya menjadi ahli silat yang kelak akan menjagoi kolong langit. Sebaliknya Kam Si-ek berpendapat lain, tidak menyukai puteranya menjadi seorang petualang dunia Kang Ou. Soal-soal lain yang jelas memperlihatkan perbedaan paham, dan kesenangan segera susul-menyusul memperlihatkan diri. Kalau tadinya perbedaan-perbedaan itu masih terselimut cinta kasih mereka yang mesra, lambat laun perbedaan ini terlihat mencolok dan mulai mengganggu perasaan. Luxian beberapa kali menyatakan keinginannya merantau, malah mengajak suaminya meninggalkan tugas untuk setahun, 2 tahun, agar mereka dapat mengajak putra mereka merantau dan menambah pengalaman di dunia Kang Ou. Tentu saja Kam Si-ek menolak ajakan ini. Luxian menyatakan bahwa ia ingin sekali memperdalam ilmu kepandaiannya, agar kelak dapat diturunkan kepada putranya, atau setidaknya, kelak takkan dapat terhina lagi oleh orang-orang sakti, seperti pernah mereka derita, ketika mereka bentrok melawan orang-orang sakti. Akan tetapi Kam Si-ek menjawab, bahwa bukanlah ilmu silat yang dapat melindungi kita, melainkan watak yang baik. Demikianlah, percekcokan-percekcokan kecil timbul, disusul dengan percekcokan-percekcokan besar. Kam Si-ek yang berwatak keras dan jujur tidak mau mengalah, dan akhirnya tak dapat dicegah lagi rumah tangga yang tadinya penuh kebahagiaan itu menjadi berantakan. Pada suatu pagi yang cerah, kegelapan meliputi rumah Panglima Kam Si-ek, karena istrinya tidak berada di dalam kamarnya. Liu Luxian berjiwa petualang, hanya sehelai kertas ditinggalkan,
Berikut beberapa huruf tulisannya. Kam Si-ek, kita berpisah untuk selamanya. Kau boleh menikah lagi dengan seorang yang kau anggap cocok dengan keadaanmu. Aku titip Bu Song, kelak kalau aku sudah berhasil, akan kujemput dia. Liu Lucian Kam Si-ek menjadi pucat mukanya ketika ia menjatuhkan diri di atas kursi dalam kamar mandi, memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ia telah salah pilih dalam perjodohan, bahwa watak istrinya itu sama sekali berbeda dengan wataknya, berbeda watak berbeda paham, namun sebagai seorang laki-laki, ia menerima penderitaan daripada kesalahan ini dengan hati tabah. Betapapun juga, ia mencinta istrinya itu, dan sekarang, melihat kenyataan pahit bahwa istrinya meninggalkannya, hatinya menjadi kosong dan perasaannya perih. Terbayang percekcokan mereka malam tadi, ketika Lucian untuk kesekian kalinya membujuknya untuk meletakkan jabatan dan melakukan perantauan. Si-ek, demikian istrinya berkata marah. Istrinya itu sejak menikah menyebut namanya begitu saja. Kau sendiri bilang bahwa kerajaan Tang muda ini tidaklah sama dengan kerajaan Tang yang telah roboh, bahwa kerajaan ini menjadi sarang koruptor dan medan perebutan kekuasaan. Apalagi rajanya mengandalkan bimbingan seorang kejam dan jahat, seperti Kong Lo Senjin. Mengapa kau masih mau diperkuda oleh pemerintah macam itu? Lucian, istriku, jangan kau salah mengerti. Aku sama sekali bukan menghambakan diriku kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada negara dan bangsaku. Itulah sebabnya, mengapa aku bisa mengatakan bahwa kerajaan Tang muda ini tetap bukan pemerintahan yang baik, dan sesungguhnya, aku sama sekali tidak ikut-ikut dengan kelaliman mereka. Aku bertugas menjaga keamanan di perbatasan barat, untuk menghalau musuh dari luar yang hendak mengganggu wilayah kita, bertugas mengamankan keadaan daerah ini dari gangguan orang-orang jahat. Apa bedanya? Lucian panas, dan mukanya merah menambah kecantikannya. Kau kurung dirimu dengan tugas, dan kau kurung diriku pula dengan kekukuhanmu. Si-ek, kenapa kau tidak mau menerima permintaanku? Ah, kiranya cintamu terhadapku sudah mulai luntur. Lucian bersungut-sungut, akan tetapi tidak seperti kebiasaan kaum wanita kalau bertengkar, dia tidak menangis. Lucian, mengapa kau selalu berpemandangan sempit terhadap hubungan suami istri? Ketahuilah, istriku, cinta kasih antar suami istri haruslah lebih masak, tidak seperti cinta kasih muda-mudi yang belum terikat oleh pernikahan. Cinta muda-mudi masih mentah, hanya terdorong rasa saling suka dan mabuk oleh daya tarik masing-masing. Akan tetapi, cinta kasih suami istri lebih mendalam, lebih matang, dan libat-melibat dengan kewajiban, saling berkorban dan mengurangi pementingan diri sendiri. Sekarang ini, aku menjalankan kewajibanku sebagai suami dan ayah, juga sebagai seorang patriot. Kau tinggal di sisiku melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, apalagi kekurangannya? Kalau kau ajak aku dan anak kita pergi merantau, bukankah itu berarti kita sama-sama melarikan diri daripada kewajiban? Bagaimana pula dengan pendidikan Bu Song? Kau tahu sendiri, anak kita itu maju sekali dalam ilmu surat. Lucian menggebrak meja dengan tangannya, sehingga ujung meja tebal itu menjadi somplak. Cukup, bosan aku mendengar kuliahmu. Kalau aku tahu bahwa cintamu terhadapku hanya untuk membuat aku terikat kewajiban-kewajiban tak sudi aku. Sambil berkata demikian, Lucian lari memasuki kamar dan membanting pintu keras-keras. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.